Anda kembali menyaksikan MNC News Now, pemirsa. Baradae akhirnya memenuhi panggilan Komnas HAM. Pemanggilan tersebut dalam rangka melengkapi keterangan terkait kasus baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dengan pakaian serba hitam, Baradae tiba di kantor Komnas HAM. Baradae tiba dengan dikawal sejumlah petugas. Baradae tampak langsung memasuki kantor Komnas HAM tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam pemanggilan tersebut, Baradae akan dimintai keterangan terkait kematian Brigadir J. Sebelumnya pada Selasa pagi, sejumlah ajudan Irjen Pol Verdi Sambo sudah lebih dulu tiba di kantor Komnas HAM. Salah satu ajudan Verdi datang lebih dulu, disusul dengan salah satu ajudan lainnya, dan 5 ajudan lainnya datang secara bersamaan. Ketujuh ajudan Kadif Propam nonaktif tersebut kompak tidak mengeluarkan perkataan apapun. Jelang pelaksanaan ekshumasi atau otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, petugas rumah sakit Sungai Bahar merampungkan fasilitas yang akan digunakan di lokasi otopsi. Kesiapan telah mencapai 90%. Pihak rumah sakit masih menunggu kedatangan tim dokter forensik untuk koordinasi peralatan yang perlu disiapkan. Petugas Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Jambi terus mengebut penyelesaian pemasangan tirai penutup. Di lokasi inilah esok rencananya proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua akan dilakukan. Selain mempersiapkan ruang otopsi, petugas juga mempersiapkan ambulans yang akan digunakan untuk mengevakuasi jenazah dari makam yang berjarak sekitar 2 km. Peralatan medis yang digunakan untuk keperluan otopsi belum dipersiapkan di lokasi. Masih menunggu tim forensik tiba di rumah sakit yang dijadwalkan akan tiba hari ini. Persiapan saat ini sudah mencapai 90%. Pada saat otopsi berlangsung, Rumah Sakit Sungai Bahar telah mengetatkan pengamanan dan memetakan agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu. Pelayanan rumah sakit tetap jalan. Kalau di umumnya, jadi kita kemarin sama Pak Kapolda, Pak Kapolres, dan dokter kita sudah buat skema untuk alurnya. Untuk yang jenguk? Paling untuk mendampingi satu orang, dan itu mungkin besok untuk hari besok kita agak diperketat sedikit. Hingga Senin sore, lokasi makam Brigadir Yosua masih dijaga ketat pihak keluarga dan polisi. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, keluarga memasang tanda larangan mendekati makam bagi yang tidak berkepentingan. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Jelang otopsi ulang pemirsa jenazah Brigadir Yosua besok, ratusan aparat Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi diterjunkan untuk mengamankan proses otopsi. Sejumlah aparat akan ditempatkan di sejumlah titik termasuk di lokasi pemakaman, rumah sakit, dan rumah duka. 358 personel gabungan Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi akan diterjunkan untuk mengamankan proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Proses pengamanan dilakukan mulai hari ini hingga selesainya proses otopsi ulang. Metode pengamanan yang digunakan melakukan pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup untuk tim dokter forensik. Sementara itu keluarga Brigadir Yosua direncanakan akan bertemu dengan tim dokter forensik dan akan menggelar doa bersama sebelum proses otopsi ulang jenazah. Ya, makam Brigadir J di TPU Sukamakmur Jambi dijaga ketat jelang proses otopsi ulang yang akan digelar besok. Kita akan pantau langsung seperti apa pengamanan makam Brigadir J. Sudah ada rekan Nata Arman di lokasi. Nata, seperti apa situasi di sana, Nata? Baik Agung dan juga pemirsa, terkait dengan kasus penembakan Brigadir J yang sampai dengan saat ini masih mengundang tanda tanya di mata publik. Beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di TPU Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana terlihat jaga ketat oleh personil kepolisian dan juga Ormas PBB, yakni Pemuda Batak Bersatu yang berjaga di kawasan ini. Dan dapat kami sampaikan juga, terlihat juga di belakang saya sudah dipasangi garis kepolisian. Dan juga untuk besok akan dilakukan pembongkaran dari makam itu pada pagi hari, yakni pada pukul 7 pagi akan dibuka oleh sesi doa bersama terlebih dahulu, kemudian lanjut dibongkar oleh 5 orang dari pihak PBB atau Pemuda Batak Bersatu. Kemudian dapat kami sampaikan juga dalam proses berjalannya otopsi juga ini dari pihak keluarga sudah ada informasi bahwa akan didampingi oleh pihak keluarga sehingga berjalannya otopsi dengan transparan. Kemudian untuk mengetahui seperti apa
dan juga apa motif dijaga ketat oleh pihak dari Ormas PBB ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pendeta Royanto selaku kerabat korban dan dari pihak keluarga. Halo, selamat sore Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa maksud tujuan dijaganya makam almarhum Brigadir J ini? Baik, terima kasih. Setelah informasi dikeluarkan bahwa ada proses otopsi, maka dari pihak keluarga dengan juga Pemuda Batak Bersatu menjaga makam daripada almarhum Brigadir J tersebut dengan tujuan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian. Oke, kemudian untuk penjagaan sendiri ini sudah dimulai sejak kapan sih? Baik, penjagaan tersendiri pun ini sudah dijaga mulai dari hari Rabu, minggu yang lalu, sampai dengan hari ini. Berapa personil baik dari pihak polisian dan juga dari pihak PBB yang berjaga setiap harinya? Kalau dari PBB sendiri, Pemuda Batak Bersatu, rekan juang kita berjaga bisa mencapai, kalau pagi siang itu 2 sampai dengan 4 orang. Malam itu bisa lebih dari 10 orang. Demikian juga dari pihak kepolisian juga yang ada terus berjaga-jaga. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasi yang diberikan. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk esok ini akan dilakukan prosesi dari autopsi dan rencananya akan dihadiri oleh sejumlah penjabat dari Mabes Polri, diantaranya ada Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, lalu ada juga perwakilan dari Komnas HAM, kemudian ada dari Kompolnas yang tergabung dalam tim khusus untuk menguak kasus dari dibalik kematian dari almarhum Brigadir J. Dan diharapkan dengan adanya otopsi ulang ini sehingga bisa mengungkap sebenarnya apa motif dan juga kasus apa yang terjadi dalam kematian Brigadir J. Ya, kembali ke Studio Agung. Nata, jika pejabat Polri akan turut ke sana, bagaimana dengan keluarga? Apakah pihak keluarga juga diperkenankan hadiri proses otopsi ini? Baik, terkait dengan informasi tersebut, untuk saat ini kami baru mendapatkan informasi dari Bang Pendeta Royanto bahwa esok hari akan ada perwakilan dari keluarga yang ikut serta dalam proses otopsi demi transparansi terkait dengan prosesi otopsi ulang dari kasus kematian Brigadir J yang mengundang tanda tanya di mata publik. Agung. Nata, penjagaan sudah dilakukan sejak Rabu lalu begitu oleh Ormas setempat. Dalam hal ini apakah memang penjagaan masih terus dilanjutkan oleh Ormas atau sudah ada pihak kepolisian yang kemudian mengambil alih penjagaan tersebut? Baik, terkait dengan penjagaan tersebut, memang untuk saat ini sejak awal memang sudah dijaga dari pihak PBB sendiri dan juga dibantu oleh personil kepolisian untuk menjaga sinergitas antara pihak Ormas dan juga dari pihak kepolisian. Seperti itu, Agung. Baik, artinya berkesinambungan begitu antara pihak Ormas dengan kepolisian yang turut melakukan penjagaan di sekitar lokasi otopsi esok hari. Terima kasih Nata Arman atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Barreskrim Polri memeriksa kekasih mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, Vera Simanjuntak. Pemeriksaan berlangsung selama 6 jam di Polda Jambi terkait hubungan Vera dengan mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Usai pemeriksaan, polisi menyita telepon genggam milik Vera sebagai barang bukti. Didampingi kuasa hukum, Vera Simanjuntak, kekasih mendiang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, mendatangi Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Barreskrim Polri. Vera diperiksa oleh tim penyidik Polri selama 6 jam dan dimintai keterangan terkait hubungan Vera dengan mendiang Brigadir Yosua. Usai pemeriksaan, telepon genggam Vera yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Brigadir Yosua disita penyidik Barreskrim Polri sebagai barang bukti. Kuasa hukum Vera menyebut pemeriksaan Vera merupakan pemeriksaan lanjutan untuk menggali keterangan komunikasi terakhir Vera dengan Brigadir Yosua sebelum Brigadir Yosua tewas di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Tadi Bang, seputar komunikasi terakhir korban dengan si orang terdekat dia lah selain keluarga. Jadi di situ diterangkan bagaimana komunikasi terakhir, apa saja yang dibicarakan terakhir disebutkan di situ. Ini untuk sebagai awal petunjuk awal lah untuk membantu polisi dalam mengungkap, karena di situ kan ada yang terakhir berkomunikasi itu. Vera Simanjuntak dan mendiang Brigadir Yosua saling mengenal 8 tahun lalu saat Vera masih duduk di bangku kuliah.
Mereka berencana akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, namun nasib berkata lain. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J. Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Yang membuat Mbak tertarik sama Abang itu, Bang? Ya, karena dia penyayang, terus dia baik. Hingga saat ini penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 11 orang saksi baik dari pihak keluarga Brigadir Yosua maupun dari pihak luar atas laporan dugaan pembunuhan. Sementara untuk kelengkapan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua, tim khusus yang dibentuk Kapolri akan melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua hari Rabu esok. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News Now.